Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kampus lama saya di Universitas Islam Madinah yang ada di Kota Madinah dalam rangka ziarah ke Kota Madinah dan dalam rangka untuk bernostalgia dengan kampus saya yang lama, Universitas Islam Madinah yang ada di Kota Madinah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah tentang keutamaan seorang penuntut ilmu. Tentu keutamaan sebagai seorang penuntut ilmu sudah hal yang tidak diragukan lagi. Kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan di antara dalil yang menyatakan tentang keutamaan bagi seorang penuntut ilmu, di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilm, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna." Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wa hitan wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkenaan tentang keutamaan penuntut ilmu, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innal malaikah, sungguhnya para malaikat menundukkan, ya, ataupun menundukkan sayap-sayap mereka, ya, sebagai bentuk keridhaan bagi para penuntut ilmu. Dan wa innal alima la yastakbir, sungguhnya orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar agama, ya, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dimintakan ampunan oleh orang-orang yang tinggal di atas langit dan orang-orang yang tinggal di bumi, sampai hewan-hewan yang ada di dalam kedalaman air laut pun memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu. Wa inna fadlal alim alal abid, sungguhnya orang yang belajar menuntut agama itu lebih utama dari orang yang hanya sekedar sebagai ahli ibadah. Nah, diperumpakan seperti rembulan yang lebih baik dari sekian banyaknya dari bintang-bintang yang ada di langit. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan bahwasanya para ulama merupakan pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta dirham ataupun dinar, akan tapi yang mereka wariskan kepada kita semuanya adalah ilmu. Oleh karena itu, barang siapa yang mengambil harta atau barang siapa yang mengambil warisan dari para nabi, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Jadi jelas bahwasanya seorang penuntut ilmu itu tidak diragukan lagi tentang keutamaannya. Oleh karena tidak perlu khawatir ketika seseorang mengambil jalan untuk menuntut ilmu, takut tidak kaya, takut tidak mendapatkan dunia, takut tidak mendapatkan bagian daripada dunia ini. Bahkan justru, ya, orang yang menuntut ilmu sangat tidak sedikit dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan hartanya, kelebihan dunianya. Bahkan di antara mereka banyak yang dicari-cari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi para ulama itu semakin berakhirnya zaman itu semakin banyak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang penuntut ilmu semakin sedikit di atas permukaan bumi. Bahkan kalau dibandingkan dengan jumlahnya populasi masyarakat yang ada di masing-masing negara, justru sangat sedikit sekali orang yang belajar agama. Dan itu diantara keutamaan
orang yang menuntut ilmu. Belum lagi keutamaan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama", bahwasanya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang belajar agama ataupun ulama ya, ulama yang paham agama. Oleh karena itu orang yang mempunyai rasa takut itu adalah mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian tentu di dalam menuntut ilmu perlu hal-hal yang perlu dia persiapkan. Ya, sebelum dia menuntut ilmu tentu yang paling pokok yang harus dia persiapkan adalah bagaimana dia menyiapkan diri agar menjadi seseorang yang beradab. Ya, orang yang beradab artinya orang yang mempunyai sopan santun menurut agama, bukan menurut pandangan masyarakat. Terkadang karena hal yang menurut baik dianggap masyarakat belum tentu baik menurut agama. Ya, bagaimana kalau kita melihat perjalanan para salaf sebelum mereka menuntut ilmu, mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu, walaupun ada bagian daripada ilmu, yaitu ilmu adab. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, kanu yata'allamuna adab summa yata'allamuna ilm. Dalam riwayat yang lain, kanu yata'allamuna adab summa yata'allamuna ilm. Kemudian juga disebut dalam riwayat Muhammad bin Sirin, kanu yata'allamuna adab kama yata'allamuna ilm. Mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu, dan mereka mempelajari adab kemudian baru mempelajari ilmu. Dalam riwayat lain, mereka mempelajari adab sebelum mereka mencari ilmu. Jadi jelas bahwasanya hal yang perlu disiapkan dalam menuntut ilmu adalah untuk mempelajari adab. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka sampai mempelajari adab sebanyak 20 tahun, ya, selama 23 tahun. Dan tentunya dalam menuntut ilmu banyak rintangan-rintangannya, cobaan-cobaannya. Maka juga bagi seorang penuntut untuk mempelajari apa sih rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh para penuntut ilmu. Di antaranya adalah rentan dengan rusaknya niat. Maka hal yang perlu diperbaiki adalah ketika dalam menuntut ilmu harus memperbaiki dulu niatnya. Untuk apa dia menuntut ilmu? Apakah untuk tujuan dunia? Apakah untuk supaya untuk jabatan? Maka yang paling pokok adalah perbaiki niat. Bahwasanya dalam menuntut ilmu yang paling pokok harus diniatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena ilmu ini adalah ilmu yang mulia dan dia adalah ibadah, maka jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak dengan niat amalan tersebut, agar ibadahnya tersebut tidak rusak. Kemudian di antara rintangan yang akan dihadapi ataupun di antara ujian yang menimpa oleh seorang penuntut ilmu adalah hubbu syuhrah, ingin menjadi orang yang selalu tampil di tengah masyarakat. Padahal mungkin dia tidak diminta, mungkin dia tidak akan, tapi seolah-olah ingin menjadi orang yang paling nampak, dan seolah-olah orang yang di sekitarnya itu tidak lebih baik daripada dirinya. Nah, ini adalah niat yang buruk ya. Jangan sampai penyakit ini menimpa pada sebagian penuntut ilmu ataupun seorang dai atau seorang ulama yang akan merusak terhadap perbuatannya tersebut. Tentu banyak sekali ya di antara ujian yang lain, misalnya kesibukan, kemudian rasa malas, kemudian keluarga. Oleh karena itu dalam menuntut ilmu memang perlu konsentrasi, perlu menyiapkan waktu khusus, bukan mengambil dari sisa waktu yang kita miliki. Sehingga perlu menyempatkan misalnya sehari dalam sepekan ya, sehari dalam beberapa pekan misalnya, agar apa yang dia dapatkan itu bisa lebih maksimal. Jangankan kita memberikan waktu kita untuk ilmu ya, jangankan kita memberikan waktu ilmu setengah-setengah, memberikan waktu kita untuk seluruh ilmu aja yang kita dapatkan sedikit sekali, apalagi kalau seandainya kita mempersiapkan waktu kita, tenaga kita setengah-setengah, tentu berapa yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu marilah ya kita semangat dalam menuntut ilmu dimanapun berada. Terakhir mungkin sebelum saya tutup, saya nasihatkan untuk penuntut ilmu sebagai bahan referensi untuk bisa mempelajari dalam hal menuntut ilmu, baik lewat kajian-kajian, pengajian, ataupun halaqah-halaqah atau tarbawiyah, maka senantiasa juga dia memiliki buku referensi ya. Dan di antara buku referensi yang cukup bagus, lengkap,
dan tidak terlalu panjang, maka saya nasihatkan untuk setiap penuntut ilmu untuk memiliki buku ini. Buku yang diberi judul dengan Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi, rambu-rambu di dalam menuntut ilmu. Ini buku yang sangat bagus ya, buku yang dikarang oleh salah seorang syekh terkenal di Saudi Arabia atau di Madinah, Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Dan buku ini sudah diberikan sambutan oleh ulama besar Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan buku ini dicetak oleh penerbit Darul Qobas. Kelebihan buku ini buku yang sangat lengkap ya, di mana di buku ini menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, kemudian kisah-kisah dalam menuntut ilmu, kemudian adab-adabnya, kemudian wasiat-wasiat dalam menuntut ilmu, termasuk juga dijelaskan rintangan-rintangan yang sering menimpa penuntut ilmu. Jadi dan halaman buku ini cuma sekedar 296 ya, bisa selesai dalam waktu sebulan insyaallah taala. Oleh karena itu buku ini layak dibeli dan dijadikan bagian daripada buku-buku perpustakaan ya. Mudah-mudahan buku ini sudah terjemahkan, bisa dicari lewat internet ataupun toko-toko buku yang ada di Indonesia ataupun di Saudi Arabia. Ini mungkin nasihat terakhir yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kaum muslimin dan para penuntut pada umumnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.